أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Namun di referensi lain ada penulisannya urut abjad, yaitu etilnya dulu. Di sini etil baru metil, tapi nomornya sama. Berarti namanya adalah 4 etil 35 dimetil oktana. Ya, berarti ini semuanya benar ya, 3,5 dimetil 4 etil oktana atau 4 etil 3,5 dimetil oktana. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Pada video kali ini akan kita bahas bab tata nama hidrokarbon, khususnya alkana, baik rantai utama maupun rantai cabang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Oke, di sini ada soal, yaitu menentukan tata nama hidrokarbon pada senyawa berikut. Di sini ikatannya tunggal, berarti golongan alkana. Untuk menentukan tata nama senyawa hidrokarbon, kita harus mengenal terlebih dahulu yaitu rantai utama dan rantai cabang. Untuk rantai utama pada alkana, kita mengenal rantai berkarbon 1 sampai dengan rantai berkarbon 10. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini adalah rantai utama dari alkana. Untuk rantai berkarbon 1 di sini CH4 berarti metana. Untuk C2H6 ini etana, C3H8 itu propana, C4H10 itu butana, C5H12 itu pentana, C6H14 itu heksana, C7H16 itu heptana, C8H18 itu oktana, C9H20 nonana, dan rantai karbon 10 di sini adalah dekana. Setelah kita mengenal rantai alkana untuk rantai utamanya, kita juga harus mengenal rantai cabang yang nanti akan menempel atau terikat pada rantai utama. Oke. Di sini ada rantai cabang. Jika cabangnya hanya 1C di sini, CH3 namanya metil dari metana, karena di sini tangannya mengikat ke rantai utama sehingga hilang 1 hidrogennya di sini. Metana di sini metil. Ini golongan alkil, ini golongan alkana. Berarti alkana ditambah akhiran il. Kemudian untuk C2H5 ini mirip di sini C2H6. Berarti di sini etana, di sini etil. Ini yang model ringkas, ini yang model panjang, tapi maksudnya sama. C2H5, CH2, CH3. Cara ngitungnya gimana? Oke. Di sini ada 2C, di sini ada 2C, rantai ya. Kemudian tangannya 1, 2, berarti hidrogennya 2. Ini tangannya baru 1, berarti hidrogennya 3. Sedangkan untuk cabang dengan karbon 3 di sini C3H7, namanya adalah propil. Ini mirip dengan alkana karbon 3 di sini C3H8. Ini propana, berubah akhiran il ya. Berarti menjadi propil. Kemudian ini model ringkas C3H7, ini model panjang. Kita lihat di sini C-nya ada 3, 1, 2, 3. Kita bentuk rantai. Terus menghitung hidrogennya bagaimana? Kita lihat tangannya. Karbon tangannya 4 ya. 1, 2, berarti hidrogennya 2. 1, 2,
hidrogennya 2. 1 berarti hidrogennya 3. Ini model propil yang lurus atau standar. Ada juga yang model propil yang bentuknya iso. Kita lihat di sini. Masih sama, C-nya 3, 1, 2, 3. Tetapi jumlah hidrogennya beda. Oke, kita hitung di sini. Yang di sini, tangannya 3, 1, 2, 3. Hidrogennya 1. Di sini 1 berarti hidrogennya 3. Di sini 1 berarti hidrogennya 3. Ini namanya isopropil. Ciri khasnya apa? Yaitu memiliki ekor yang sama. Ya, ini pusat, ini ekornya jumlahnya sama. Metil. Berarti isopropil namanya. Pokoknya kalau belakangnya sama ekornya, berarti akhiran atau awalan iso. Sedangkan rantai cabang untuk C4 di sini C4H9 namanya butil. Ini sama dengan alkana utama di sini C4H10 butana. Berubah menjadi butil. Kemudian ini model ringkas, model panjangnya gimana? Ya, kita renteng atau kita rangkai menjadi 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Ini sama C4 ya. Hidrogennya, oke, lihat tangannya 4 ya. 1, 2, hidrogen 2. 1, 2, hidrogen 2. 1, 2, hidrogen 2. 1, hidrogennya 3. Ini yang model panjang, ini yang model ringkas. Namanya sama-sama butil. Kemudian model yang lain. Di sini, lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita lihat ciri khasnya. Di sini pusatnya, ya, ini ekornya sama. Ini namanya iso. Sama dengan ini ya, ekornya sama. Berarti iso. Kalau ini iso 1, 2, 3, 4 berarti isobutil. 1, 2, 3 berarti isopropil. Model butil yang lain. Oke, kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Untuk hidrogennya di sini karbon yang tengah tersier. Ini kosong hidrogennya karena 1, 2, 3, 4 tangannya terpakai ya. Di sini baru 1, 3 berarti. Di sini 1 hidrogennya 3. Di sini 1 hidrogennya 3. Karena di sini tersier berarti ini C-nya. C yang di pertigaan. Ini nempel ke rantai utama ya. Di sini berarti tersier. Ini karbon tersier untuk butilnya. Berarti ini pusat sebagai tersier dari butil yang ada. Setelah kita memahami rantai utama dan rantai cabang, maka kita bisa memulai untuk menentukan tata nama dari senyawa ini. Oke, langkah pertama untuk memberi nama senyawa ini yaitu kita menentukan rantai utama. Apa itu rantai utama? Rantai utama adalah rantai karbon terpanjang dan tidak harus lurus. Oke, langkah pertama untuk memberi nama senyawa ini yaitu kita menentukan rantai utama. Apa itu rantai utama? Rantai utama adalah rantai karbon terpanjang dan tidak harus lurus. Oke, kita cek rantai terpanjangnya berapa. Kita mulai hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini C2 ya, berarti hitung 2. 1, 2, 3, 4, 5. Dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari variasi hitung, ternyata rantai karbon terpanjang adalah 8. Mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita beri tanda rantai terpanjangnya. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rantai terpanjang berarti adalah rantai utama dan tidak harus lurus. Setelah kita tentukan rantai utamanya, lalu bagaimana dengan rantai ini?
Ini adalah rantai cabang. Berarti selain rantai utama adalah rantai cabang. Di sini ada CH3, C2H5, dan CH3. Untuk rantai utama, kita lihat di sini C-nya ada 8 ya. Berarti C8. Untuk golongan alkana berarti C8H18. CnH2n plus 2 rumusnya. Oke. Namanya apa? Kita lihat di sini. C8H18 namanya adalah oktana. Di sini berarti rantai utamanya itu bernama oktana. Setelah kita memberi nama untuk rantai utamanya, selanjutnya akan kita cari rantai cabangnya. Oke. Di sini ada CH3, berarti namanya metil ya. Untuk C1 namanya metil. Ada berapa CH3-nya? Di sini 1, 2, berarti ada 2. Kemudian C2H5. Berarti di sini etil C2H5. Ada berapa? Ada 1 ya. Berarti di sini kita lihat ada metil sebanyak 2 ya. Kemudian ada etil sebanyak 1. Oke, untuk nomornya bagaimana? Ya. Untuk nomornya, kita lihat cabang itu dimulai dari metil terlebih dahulu dengan rantai terpendek. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4 berarti metilnya ada di nomor 4, 5, 6 berarti 4 dan 6 itu dari kiri. 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian versi kedua ya. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti untuk nomor cabang ada 2 pilihan. Dari kiri itu 46, dari kanan 35. Kita pilih yang paling pendek antara 3 dan 4 ya, berarti kita pilih yang ini. Ini berarti salah. Oke, jadi untuk cabang kita pilih yang paling pendek. Untuk etil C2 itu ngikut dari CH3, dari C1-nya. Kalau metilnya dari kanan, ya etilnya juga ngikut dari kanan. Kalau metilnya dari kiri, berarti etilnya juga ngikut dari kiri. Lihat di sini, kita pilih 35, 1, 2, 3, berarti dari kanan ya. Berarti etilnya juga ngitungnya dari kanan. 1, 2, 3, 4. Ternyata etilnya nomor 4. Oke, berarti kita sudah tentukan rantai utama dan rantai cabang. Penulisannya adalah, untuk penulisan pertama, kita lihat di sini, kita tulis nomor cabangnya. Di sini ada 3, 5. Kita tulis metilnya dulu ya, prioritas pertama. Kemudian, di sini metilnya ada 2, pakai awalan di. Kalau 3 berarti tri, kalau 4 berarti tetra, kalau 5 berarti penta, dan seterusnya. Berarti metilnya ada 2, kita pakai awalan di. Berarti dimetil. Kemudian baru etilnya nomor 4 ya. Kemudian baru rantai utamanya. Ya. Jadi untuk nama dari senyawa ini adalah 3,5 dimetil 4 etil oktana. Namun di referensi lain ada penulisannya urut abjad, yaitu etilnya dulu. Di sini etil baru metil, tapi nomornya sama. Berarti namanya adalah
4-etil 35-dimetil oktana. Ya, berarti ini semuanya benar ya, 3,5 dimetil 4-etil oktana atau 4-etil 3,5 dimetil oktana. Demikian pembahasan kali ini untuk tata nama hidrokarbon khususnya alkana, baik rantai utama maupun rantai cabang. Semoga manfaat. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.